Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami setia Tuhan. Ajarkan kami, ajarkan kami tetap setia, tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ajarkan kami tetap setia. Selidiki hatiku Bapa, ajarkanku untuk memandang-Mu, untuk percaya padamu lebih lagi, Yesus. Ku mau tinggal dalam-Mu, melihat kebaikan-Mu di dalam setiap hidupku, Yesus. Ini hidupku, ini hatiku, ku serahkan semuanya. Pakailah Tuhan sesuai rencana-Mu. Karena ku melihat semua kebaikan-Mu di dalamku yang tak pernah habis. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar mengenai bagaimana supaya kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus. Fullness of the Spirit itu berarti kita dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, supaya betul-betul Roh Kudus ini bisa berkarya dalam hidup kita, memimpin, menuntun, mengendalikan, maka kita harus meninggalkan pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri, nurut sama Tuhan. Mari kita akan lihat contoh yang terdapat di dalam Keluaran pasal 16. Kita baca mulai ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, ayat 4 kemudian katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ya, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi kita lihat di sini. Ada sebuah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tapi hidupnya bersungut-sungut. Sudah diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan di Mesir,
melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Tapi ya, namanya manusia tetap bersungut-sungut. Kali ini sungut-sungutnya adalah karena makanan, roti dan daging. Ya. Nah, kita lompat ayat yang ke-8 sekarang. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apakah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu? Tetapi kepada Tuhan. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Jadi, ini adalah karena masalah makanan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lompat lagi. Ayat yang ke-12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi sekarang tahapnya sudah lebih, perkembangannya sudah lebih istimewa lagi. Tuhan berjanji memberi roti dan daging. Nah, kita terus ayat yang ke-13 sekarang. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ya. Nah, sampai di sini
pembacaan kita, ya. Jadi Tuhan memberikan roti pada pagi hari yang kemudian nanti akan disebut sebagai mana. Dan tiap-tiap orang diberi kesempatan untuk mengumpulkan mana ini. Tiap-tiap orang segomer, secukupnya. Dan itu ukuran yang cukup besar. Tiap orang per kepala. Nah, jadi kalau di skema itu ada 10 kepala ya 10 gomer tentunya. Nah, dikatakan mereka mulai mengumpulkan dalam ayat yang ke-17 tadi, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Padahal perintahnya dalam ayat 16, masing-masing kamu boleh mengambil segomer. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa manusia itu ini merupakan suatu tes, ya. Tes ketaatan. Diberitahu setiap orang per kepala 1 gomer. Tapi ternyata ada yang mengumpulkan lebih. Tapi ada juga yang kurang. Dalam ayat 17. Yang terjadi apa? Dalam ayat 18 dikatakan, yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Yang kurang banyak tidak berkekurangan. Jadi pas semuanya. Di sini kita lihat bahwa ada unsur ketidaktaatan sebetulnya. Tapi okelah, ini masih bisa ditolerir. Karena kadang-kadang takaran itu bisa saja sedikit kelebihan atau sedikit kurang. Oke, tapi di sini kita sudah melihat ada satu gejala ketidaktaatan. Ya, terus. Nah, Musa mengatakan dalam ayat 19 itu tidak boleh dibiarkan sampai pagi. Jadi harus dimakan habis hari itu. Loh, kalau udah habis gimana? Ya mungkin ya dibuang mungkin ya, atau gimana? Nggak diceritakan sih ya. Ya logikanya saja lah. Kalau udah habis ya gimana ya. Tapi perintahnya jelas, tidak boleh disimpan untuk sampai pagi. Sebab kadang-kadang manusia pikirannya itu efisien. Wah, nggak habis, sayang, buat besok lah. Ya. Tapi perintahnya jelas, nggak boleh disimpan. Nah, ayat 20 mengatakan, tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Nah, tidak mendengarkan, tidak taat. Karena pakai pikirannya sendiri. Jadi, saudara lihat, ini ketidaktaatan terbukti. Belum selesai, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ya. Sudah diberitahu tapi kok nggak nurut. Ya. Ya, oke, lanjut lagi, ya. Tapi enggak semua, ada yang nurut juga, ya. Ada perintah lagi. Mengambilnya cuma boleh 6 hari. Sebab pada hari ke-7 ada hari Sabat. Enggak boleh bekerja, enggak boleh masak, dan seterusnya. Hari istirahat. Jadi pada hari yang ke-6, mereka ngambil double. Boleh. Dan boleh disimpan sampai pagi. Ya. Di dalam ayat 24 dikatakan,
Maka mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan perintah. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah, ya. Jadi aturannya jelas. 6 hari. Pada hari yang ke-6, ambil double. Karena hari ke-7 tidak ada. Adalah hari Sabat, harus istirahat. Tapi pada hari pertama sampai ke-6, tidak boleh ngambil double. Atau menyimpannya sampai pagi. Akan berbau busuk dan berulat. Ya. Itu perintahnya. Ada yang tidak nurut. Terjadi. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ke-27. Tapi pada hari yang ke-7, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Nah, coba. Dari tadi kita sudah melihat kecenderungan ketidaktaatan ini. Mulai dari takaran, kemudian aturan pengambilan harian, terus kemudian dikaitkan dengan Sabat hari ke-7. Dan masih ada, sudah diberitahu hari ke-7, jangan mengambil. Karena memang tidak ada. Tapi ternyata ada orang-orang yang mencoba mencari. Ya namanya manusia kan ya punya pikiran. Siapa tahu ada pada hari ke-7. Kelihatannya tidak terlalu salah. Orang cuma ngelihat aja. Tapi ternyata ini serius. Masalahnya bukan melihat atau tidaknya, tapi masalahnya adalah ketaatan. Adanya mereka itu tidak taat karena mereka pakai pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kemauannya sendiri. Tadi disuruh segomer. Ya pakai pikiran, aku tak imbuh, tambah. Ada yang terlalu sedikit, mungkin aku tidak banyak makannya. Ya, itu masih bisa ditolerir. Tapi ini sudah terlihat. Dari sini bisa dilihat bagaimana mereka coba menggunakan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Dan benar, ternyata ketika diberitahu mengenai pengambilan harian dan tidak boleh disimpan sampai besok, ada yang tidak nurut. Pemikirannya adalah, wah sayang, besok kan bisa dimakan lagi. Dan seterusnya. Ya. Pemikirannya, pakai pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Dan kemudian sudah diberitahu pada hari ke-7, ada hari perhentian, tidak boleh bekerja. Ternyata mereka juga keluar mencari. Padahal sudah diberitahu tidak ada. Nah ini terlihat bagaimana ketidaktaatan itu. Akibat pakai pikirannya sendiri. Kalau mereka itu dikumpulkan, yang langgar-langgar itu, pasti mereka berargumentasi. Loh, saya kan cuma lihat aja sih. Tidak ada yang tidak apa-apa. Tapi dari sini kita lihat bagaimana kehidupan orang yang pakai pikirannya sendiri. Masa cuma gini saja Roh Kudus tidak bisa nuntun. Orang yang pakai pikiran sendiri sulit untuk bisa dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sulit. Kenapa demikian? Karena tidak ada iman.
Tidak ada percaya. Buktinya, diberitahu besok hari ke-7 enggak ada apa-apa. Enggak percaya. Ya keluar, cari-cari, nengok. Ini ketidakpercayaan itu. Diberitahu jangan disimpan sampai besok. Enggak percaya. Disimpanlah. Dan ternyata berbau busuk dan berulat. Inilah sebabnya mengapa Roh Kudus tidak bisa menuntun banyak orang. Karena tidak percaya ini. Karena masih pakai akunya sendiri. Tapi sekarang kita tidak usah terlalu menuding bangsa Israel itu. Karena ternyata hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita pada masa ini. Tidak sedikit orang yang seperti ini. Oh, saya pikir begini. Tuhan sudah mengatakan A, enggak percaya. Saya pikir daripada A, B kan lebih bagus. Apalagi kalau C, mungkin the best mungkin. Inilah ketidakpercayaan, inilah ketidaktaatan yang menyebabkan tidak bisa dituntun Roh Kudus. Dan kalau tidak bisa dituntun Roh Kudus, ya ini hasilnya. Membuat Tuhan marah lah. Dan berbusuk, bau busuk lah. Dan sebagainya. Bukan salah Tuhan. Karena memang tidak mau nurut. Tidak taat. Inilah yang disebut tidak percaya. Ya. Oleh karena itu, mari saat ini ya kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus bisa berkarya dan menuntun hidup kita. Kasus mana ini, seperti yang dicatat di dalam ayat 31, dikatakan umat Israel menyebut namanya mana. Nah, dari peristiwa ini, marilah kita belajar bagaimana untuk percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya tidak pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri. Nah, inilah yang bisa dituntun Roh Kudus menuju hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Berkaryalah dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus. Kuasai kami sepenuhnya. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Ada hari depan yang penuh harapan. Dan sepanjang hari ini kami sehat. Kami diberkati berkelimpahan. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.